Hey guys, lanjutin video yang kemarin. Kali ini gue akan bahas lagi si leader class Ironhide. Nah, kemarin kan udah gue unboxing dan sedikit gue peragain tuh ya detail-detail dan gimmick-gimmicknya. Kali ini gue mau bahas dan share ke kalian kenapa menurut gue figur ini istimewa banget. Yang pertama, kemarin kalian udah lihat kan, ini figur gimmicknya banyak banget ya. Mulai dari gimmick soundnya, terus gimmick mechanicalnya, gimmick senjatanya, semuanya di figur ini masih ada semua ya. Ini fitur yang mungkin nggak akan kalian temuin lagi di mainan-mainan zaman sekarang ya. Nah, terus yang kedua yang gue suka banget dari figur ini itu proporsinya ya. Kalau kalian udah sering lihat video gue, kalian mungkin tahu ya, gue suka banget sama desain-desain robot yang bulky. Nah, Ironhide ini proporsi badannya tuh menurut gue udah keren banget ya. Menurut gue Ironhide itu yang paling bener proporsi badannya seperti ini. Bagian atasnya gede, terus bagian bannya tuh rapet ke bagian badannya sini ya. Menurut gua ini mirip banget sama versi Studio Seriesnya. Nah, yang Studio Series ini juga figurnya udah langka banget sekarang. Dan posisi bannya tuh memang dia rapet ke badan gini ya, miring. Kalau kalian perhatiin ya, yang versi MPM itu dia bagian bannya sini itu ngegantung, jadi nggak bisa rapet. Nah, gua agak kurang suka tuh sama desainnya MPM karena itu ya. Jadi menurut gue proporsinya estetiknya lebih bagus seperti ini. Nah, yang ini proporsinya juga mirip ya. Walaupun ada kibelnya gede di sini ya, tapi karena desain Ironhide itu emang bagian tangannya tuh emang gede ya. Jadi menurut gue kibel ini masih fine-fine aja sih ya. Jadi nggak ngerusak estetiknya si Ironhide ini. Nah, oke, sekarang gue kasih lihat dulu detail robotnya ya. Pertama, head sculptnya nih. Head sculptnya dia pakai mouthguard seperti gini ya. Dan ini gimmicknya bisa turun ke bawah. Nah, dia ada suaranya, tapi kalian perhatiin ini matanya nyala gede banget ya. Sebenarnya ini bagian yang transparan ini bisa dicat lagi, jadi mata yang beneran tuh nggak segede ini. Kalau ini kan kelihatan gede banget tuh ya. Jadi kayak matanya lucu banget. Nah, tapi di bagian mulutnya kalau ini diturunin, nah, kalian bisa lihat nih mulut aslinya Ironhide ya, sculpt mukanya seperti ini. Terus di sini kemarin kalau udah lihat ya bagian-bagian gimmicknya. Yang di belakang sini ini bisa ditekan ke bawah. Ini juga fungsinya sama yang di depan sini. Ya. Nah, terus di sini ini kita kemarin udah kita lihat ya, gimmicknya keren banget. Ini bisa di tangannya. Wow, gila. Mantep banget guys. Jadi satisfying banget kalau ditarik ini terus ininya keluar gitu ya. Enak banget. Nah, ini juga bisa langsung kita masukin. Ini juga sama bagian sini. Oh, meriamnya keluar ya, walaupun ini meriamnya kekecilan ya. Nah, terus bagian kakinya ya, ini walaupun ini plastiknya di cast dari plastik warna biru, tapi ini bener-bener kalau dicat lagi ya, ini bener-bener udah bikin figur ini jadi beda. Soalnya ini detail-detailnya banyak banget guys. Detail-detail sculptnya nih bisa dicat dengan warna yang lebih bagus ya. Nah, sini ada logo Autobotnya ya, masih bagus, kebaret. Gue suka banget. Bagian samping, walaupun di sini tombolnya gede banget ya. Ya ini soalnya buat anak-anak ya, jadi biar gampang dioperasiinnya, dipencet-pencet. Gue berharap sih lebih kecil gitu ya, tapi ya udahlah, ini kan memang mainan zaman dulu ditargetinnya buat anak kecil ya. Tapi kalau sekarang jadi mainannya bapak-bapak. Karena anak kecilnya udah jadi bapak-bapak, jadi udah jadi mainan collector's item nih. Nah, terus gimmick-gimmicknya juga kemarin udah gue kasih tahu di sini, pisaunya. Dan ini juga cannonnya di sini. Semua mekaniknya masih jalan, tapi bagian sini kalau kita balikin harus agak tricky ya. Jadi harus dirapi-rapiin sendiri. Sekarang kita cek artikulasinya ya. Tadi ini kepala dia bisa goyang kiri kanan segini. Terus ke atas nggak bisa, ke bawah juga nggak bisa ya. Tangan dia artikulasinya. Ini juga ada artikulasinya, bisa kita buka dikit. Dan ini artikulasinya seret banget guys. Gila. Samping seperti ini. Ke bawah, gua agak pelan-pelan ya, takut malah patah karena kenceng banget nih. Dan ini pakai ratchet ya, wah enak banget. Terus di sini ada swivelnya, di bagian sini ada swivelnya ya, karena bagian dari transformasi. Tapi di sini juga ada nih, tapi ini agak keras ya, jadi gua nggak, ini bisa nih diputar. Nah, terus di sini juga ada elbow bandnya, begini. Elbow bandnya bagus ya, lebih dari 90 derajat tuh, posenya jadi masih kelihatan enak. Nah, di sini juga sama, dia nggak ada waist rotationnya karena di sini disambung semuanya. Kakinya pakai ratchetnya keras banget, enak banget ya. Terus ini bisa jauh ke depan, ke belakang, ketahan ya, sama ini nggak bisa diapa-apain. Bisa ke samping juga, pakai ratchet juga ke sampingnya. Dan untuk knee bandnya ini agak aneh karena kiri kanan nggak sama.
Ini bandnya juga pakai ratchet ya, ditekuk sejauh ini. Tapi kalau yang ini bisa ditekuk lebih jauh nih. Oh enggak, ini malah cuma satu step doang tekukannya ya. Ya jadi ini bandnya yang ini sama yang ini beda. Dan terus bagian sini juga pakai ratchet. Wah gila, semua ratchet ya. Leader class zaman dulu tuh semuanya ratchet ya, keren banget. Dan ini juga ada ankle pivotnya ya. Dan ini juga ada toe bandnya di sini. Nah, pose-pose kakinya emang cukup terbatas ya, tapi cukup banget buat bikin pose-pose Ironhide yang power pose ya. Karena Ironhide ini kan juga bukan karakter yang lincah ya, tapi lebih ke karakter yang kuat aja. Oke, untuk skala figurnya menurut gua ini masih cocok banget sama oversize-nya Black Apple. Kalau oversize-nya Black Mamba kayaknya agak kegedean sih. Nah, ini kalau gua coba sama oversize-nya Black Mamba kira-kira segini guys. Masih cocok sih ya sebenarnya. Ya, kayaknya masih cukup cocok sih kalau si Black Mamba juga ya. Tapi kalau buat skala MPM aslinya ini kayaknya kurang cocok ya. Nah, ini ratchet dari knockoff-nya MPM. Dia harusnya tingginya sih nggak sependek ini ya. Dan ini kalau dibandingin sama versi Leader Class Studio Series ya, ini sama-sama Leader Class tapi lihat si Ironhide masih lebih gede ya. Oke guys, sekarang kita akan langsung rubah jadi mode mobil ya. Dan ini saat transformnya cukup menyenangkan ya, karena kalau buat gua tuh mainan Transformer tuh nggak boleh lupa sama aspek transformasinya. Kalau gue lihat trennya sekarang tuh yang mainan dari third party tuh dia biasanya detail figurnya bagus banget, screen akurat banget, tapi transformasinya edun guys. Jadi kadang-kadang malah bikin stres. Biasanya gue hindarin tuh ya beli mainan yang kayak gitu. Ini dia guys, mode mobilnya Ironhide. Gue dari dulu emang suka banget ya mode mobil Ironhide ini. Mobilnya tuh kayak maco banget ya, maskulin banget mobilnya. Mobil truk GMC ya, warna hitam pekat seperti ini. Cowok banget nih mobilnya nih. Oke, kita lihat detailnya dulu ya dari depan. Plastiknya sih udah agak kuning di sini ya, tapi nggak masalah. Terus ini ada paint chipping ya, kemarin udah gue kasih lihat juga. Terus lampu sennya pakai ini plastik transparan, tapi agak beda dikit warnanya di sini sama di sini. Terus ini logo GMC-nya masih bagus ya. Wah, keren banget grillnya sumpah. Terus ini tulisannya Road Armor ya, di emboss di sini. Terus di bawahnya juga ada Road Armor. Nah, lampu sininya pakai plastik transparan juga. Ada pattern kayak ininya, kayak teralisnya di dalam sini ya. Terus ini bagian depan truknya, dan ini feelnya solid banget ya. Semua tabnya, ngetapnya kenceng. Jadi dipegang tuh enak banget kayak bata gitu ya, berat. Karena mungkin ada batu baterainya ya. Nah, terus di sini bagian bannya ini dicat ya, ada partikel metaliknya kalau kalian lihat di sini. Jadi warnanya agak glossy, shiny gitu nih. Bagian grillnya juga di dalam tuh kayak dicat warna hitam karena glossy banget ya. Beda sama plastik di sini. Plastik ini nggak dicat, cuma plastik hitam biasa. Bagian bawah sininya ada kibelnya. Tapi ini kalau kalian cat ya, ini nggak akan notice orang ya, karena nyatu banget sama bodinya di sini. Nah, di sini ada 4x4 ya, 4 wheel drive. Ini mobilnya mobil off-road banget ya. Dan dia di sini ada gimmick suaranya juga, di sini ada tombolnya satu lagi. Kayaknya suara transformasi ya. Kita coba dulu ya. Ya, suaranya pelan banget guys. Kayak suara tabrakan gitu. Ya, oke lah. Jadi lumayan ada gimmicknya juga. Dan terus juga ini ada gimmick magtech-nya juga di sini. Sama kayak bagian tangan. Ini menurut gua idenya jenius banget ya. Jadi kalian bisa jadiin ini jadi senjata pas di mode mobil. Wah, gila looks-nya cuy. Kayak tank ya. Keren banget. Nah, terus ini juga sama. Gokil. Wah, gila ya. Cakep banget tuh. Gue suka banget nih gimmick ini, dan menurut gue jenius banget desainernya, karena dia bisa bikin gimmick tangannya Ironhide pas banget ada di atas ini. Ya walaupun kalau di movie senjatanya Ironhide keluar dari sini ya, tapi menurut gue sih di bagian atas ini juga kelihatan keren. Nah, ini juga bisa dimasukin lagi. Ya, ini yang sini udah agak macet ya kayaknya, tapi kayaknya karena kekencengan di sini nanti bisa gue longgarin aja biar nutupnya tuh enak ya. Ini nutup sama bukanya masih agak keras. Nah, tapi bisa sih. Yang bagian sini juga sama.
tinggal dipencet aja di bagian sininya, udah ditutup sendiri. Oke, selebihnya seperti ini. Bagian bawahnya ada kepala Ironhide-nya, dan dia di sini udah kekunci ya, dia nggak bisa bunyi lagi di sini. Di sini juga udah nggak bisa dibuka lagi. Masih bisa deh. Oh ya, masih bisa gimmick yang di sini. Tapi gimmick yang di sini udah nggak bisa ya. Oke, ini kira-kira seperti ini. Bagian belakang sini dicat, ada lampunya, dan di sini ada logo Autobotnya di emboss juga. Dan dia ngerollnya smooth banget. Wah gila. Emang kalau mainan ori itu ya, itu ngerollnya harus smooth lah ya. Jadi aneh banget kalau ada mainan original yang ngerollnya tuh masih seret atau ketahan di sini ya. Itu berarti QC-nya nggak bagus tuh. Dan ini untuk perbandingannya sama mode mobilnya seri MPM. Ini MPM Jazz ya, original Hasbro juga. Nah kira-kira segini. Cocok banget sih menurut gue ya. Menurut gue udah pas banget ini. Dan gue nggak bisa bandingin sama mode truknya Black Apple Optimus ya, karena ngetransformnya ribet. Jadi yang ada aja buat perbandingan seperti ini. Oke guys, segitu dulu pembahasan gue untuk Leader Class Ironhide. Ya intinya gue happy banget ya dapat figur ini dengan harga yang masuk akal. Karena figur ini tuh keren banget di zamannya ya. Dan menurut gue sih sekarang juga masih tetap keren ya. Figur ini sekarang udah cukup langka. Jadi kalau kalian nemuin figurnya dengan harga di bawah harga pasaran, menurut gue sikat aja sih. Apalagi nanti kalian punya dana buat nge-repaint ya, pasti kalian jadi lebih jatuh cinta nih sama figur ini. Oke guys, segitu dulu video dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys. See you on my next video. Bye bye.